Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, pada tanggal 19 Maret 2018, Bapak Paus kita, Bapak Fransiskus mengeluarkan seruan apostolik Gaudete et Exsultate, bersukacita dan bergembiralah, panggilan menuju kepada kekudusan. Bapak Paus kita, Fransiskus, mengatakan kita bisa menjadi orang kudus pada zaman now. Bagaimana caranya? Kalau ketika kita melihat orang susah, melihat orang yang butuh perhatian kita, melihat orang yang butuh kepedulian kita, ada orang datang ingin bercerita dan curhat kepada kita. Ketika kita tergerak hati kita untuk mau membantu orang-orang yang susah tersebut, pada saat itu Allah telah menyalakan saklar kekudusan dalam diri kita. Saklar seperti kontak lampu, saklar itu dinyalakan oleh Allah dan kita tergerak hati. Dan apabila kita mengikuti dorongan belas kasih atau ketergerakan hati kita dan kita melakukan perbuatan baik, menolong orang-orang yang susah, memberi perhatian, memberi bantuan, pada saat itulah Bapak Paus kita mengatakan engkau sudah menjadi orang kudus pada zaman now. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini Yesus mengadakan banyak mukjizat, yaitu menggandakan roti lagi. Kita tahu bahwa ketika banyak orang mencari Tuhan Yesus, mereka percaya di dalam Tuhan Yesus pasti ada penyembuhan, pasti ada keselamatan, pasti ada pengharapan. Maka itu mereka mencari Yesus, tetapi mereka lupa membawa bekal ketika mencari Yesus. Nah, Yesus yang melihat situasi kondisi ini, Yesus prihatin, Yesus peduli, dan Yesus memberi perhatian kepada mereka. Dikatakan tergeraklah hatiku oleh belas kasihan. Dan Yesus memberi hati kepada orang-orang yang mengikuti Dia yang kelaparan. Dan Yesus pun bertanya, ada berapa roti yang ada padamu? Ada yang mengatakan ada 7 roti dan ada berapa ikan kecil, dan mereka memberikannya kepada Yesus. Yesus terima dan Yesus mengucap syukur dan mulai membagi-bagikan roti dan ikan-ikan tersebut sehingga banyak orang makan sampai kenyang dan sisa 7 bakul. Itu artinya mukjizat terjadi karena ada orang yang mulai memberi. Allah yang memberi perhatian, Allah yang memberikan kepedulian, Allah yang juga memberi hati kepada manusia, ditambah juga manusia juga tergerak hati memberi dari kelimpahannya, memberi dari kekurangannya kepada Tuhan, dan Tuhan satukan dengan doa syukur, maka mukjizat pun terjadi. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, setiap hari kita bisa buat mukjizat. Mengapa demikian? Jangan berpikir mukjizat itu hal-hal yang luar biasa. Jangan berpikir bahwa mukjizat itu ketika kita sakit, kita diletakkan tangan di atas kepala kita dan kita langsung sembuh. Bukan, jangan berpikir mukjizat yang terlalu muluk-muluk dan besar-besar. Setiap hari kita bisa buat mukjizat. Allah sendiri telah membuat mukjizat kepada kita setiap hari. Dia memberikan kehidupan kepada kita, Dia memberikan kesehatan kepada kita, dan Dia juga memberikan keluarga kepada kita. Dan itulah mukjizat yang Allah berikan kepada kita. Sudah saatnya kita juga membagi mukjizat kepada orang lain. Bagaimana caranya membuat mukjizat setiap hari? Jika engkau melihat orang susah, orang sakit, orang yang kelaparan, orang yang ingin datang bercerita, memberikan ada orang yang sungguh membutuhkan bantuanmu, dan engkau tergerak hati untuk membantu orang yang susah, orang yang miskin, orang yang menderita, orang yang membutuhkan perhatian, dan engkau melakukan itu dan melaksanakan itu, pada saat itu engkau sudah membuat mukjizat pada orang tersebut. Mukjizat terjadi karena ada yang mulai memberi, entah Allah, entah manusia. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, mari kita buat mukjizat setiap hari. Saya sangat terkesan dengan cara gaya hidup orang Manado ketika berjumpa dengan orang lain, tidak dikenal, kenal maupun tidak kenal, tetap menyapa selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Pada awalnya saya datang ke Manado tahun 2008, saya agak sedikit risih ketika disapa selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Tetapi lama-lama saya pelajari cara ini, dan ini luar biasa. Kita datang, kita hidup kadang-kadang dengan masalah yang begitu berat, tetapi ketika ada yang menyapa kita di tengah jalan, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kita merasa ada yang memperhatikan dan peduli kepada kita, dan kita juga merasa ada orang yang memberi perhati kepada kita. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, buatlah mukjizat sebanyak mungkin dalam hidupmu. Hal-hal yang kecil ketika engkau tergerak hati membantu orang susah, orang miskin, memberi perhatian, memberikan hati kepada banyak orang, maka
sudah terjadi mukjizat. Orang tua yang memberi perhatian, memberi hati kepada anak-anak mereka, menemani anak-anak mereka dalam belajar, dalam rekreasi, dalam berdoa, pada saat itu orang tua sudah membuat mukjizat kepada anak-anak. Dan juga anak-anak yang memberi hati, perhatian kepada orang tua dalam keluarga, membersihkan rumah, ikut memasak, membantu orang tua, pada saat itulah anak-anak sudah membuat mukjizat kepada orang tua. Mukjizat terjadi karena ada orang yang mulai memberi. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.